Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan bagi umat Islam, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga tetap diberikan kekuatan kesehatan. Baik, kali ini ada paket dari Bekasi ini. Kita unboxing dulu. Dan ini dosnya HP Vivo. Kita akan lihat isinya. Nah, ini diikat karet. Dan ini HP Oppo ya. Ini layarnya sudah lepas, cerita yang punya. Nah, kita akan coba colokan. Tidak ada pergerakan. Dan ini sering terjadi ya, ketika lemnya sudah melunak, layar itu ngangkat bahkan lepas. Nah, ini sama sekali tidak nempel dan ini terputus ya dari fleksibel. Maka ini wajib ganti ya teman-teman. Dan ini masih LCD ori, jadi sangat disayangkan sekali ya, karena fingerprintnya ada di layar. Nah, kalau kita mau berfungsi kembali ya harus membeli LCD yang support ya, minimal yang OLED ya teman-teman. Nah, ini saya bantu dengan pemanas korek api seperti ini. Ketika teman-teman tidak punya blower atau belum punya blower, ini sebagai solusi alternatif ya, paket hemat. Dikira-kira panasnya ketika sudah agak panas dan kita langsung seset seperti ini. Ketika lemnya sudah melunak ya kita teruskan. Kalau masih agak keras kita panaskan ulang ya teman-teman. Nah, kasus ini sering saya jumpai, dan itu biasanya dari pemilik itu menganggap enteng hal ini. Ketika tahu ngangkat sedikit atau separoh masih dibiarkan, karena ketika digunakan dalam kondisi layar menghadap ke atas itu aman-aman saja ya. Nah, namun ketika HP itu terbalik posisinya, kadang-kadang lepas. Bahkan sampai HP itu jatuh baru akan kena efeknya ya, kalau nggak lepas, pecah atau putus fleksibel seperti ini. Jadi saran saya segera lakukan pengeleman secepat mungkin ya. Baik, sekarang kita lepaskan semua baut-bautnya. Di sini ada kurang lebih 16 baut yang harus dilepas ya. Nah, kita menggunakan kuku seperti ini, dicari celahnya. Dan ketika baut sudah terlepas, ini tentunya akan lebih mudah. Sekarang kita lepaskan dulu soket bekas LCD, kemudian baterainya ya. Nah, ini soket baterai, ini soket bekas LCD, dan di bawahnya itu ada karet pengganjel fleksibel LCD ya. Nah, ini kita lepaskan saja. Ini untuk pengaman fleksibel biar enggak rawan putus ya. Oke, selanjutnya kita tes dengan LCD yang baru. Nah, ini LCD KW ya teman-teman, sehingga otomatis resikonya fingerprintnya tidak akan bisa berfungsi lagi. Untuk harga LCD KW dengan yang support fingerprint itu selisihnya lumayan ya teman-teman, bisa nyampe 3 kali lipatnya. Untuk pengetesan ini wajib ya teman-teman sebelum melakukan pengeleman. Nah, ini sudah kelihatan logo Oppo nya, kita tunggu aja. Dan ini agak gelap ya, kemungkinan kecerahannya. HP ini minta pin, kita cukup tes dari luar saja.
panggilan darurat untuk angka semua normal ya. Nah, kalau sudah normal kita matikan lagi atau kita langsung cabut saja baterainya. Oke, sekarang kita bersihkan. Ini juga wajib dilakukan supaya nanti hasil pengelemannya maksimal, bisa nempel dan rapat kembali. Namun ada kekurangan ketika beli LCD yang KW. Resiko yang kedua selain fingerprintnya off, yaitu LCD lebih tebal sehingga tidak bisa rapat kembali seperti yang bawaan ya teman-teman. Bahkan ada celah untuk di tipe ini ya. Nah, sehingga kita harus memaksimalkan dalam pengeleman. Nah, kita lepaskan dulu lapisan plastiknya. Nah, di sini karena ini super tebal, ini mau gak mau saya lepas dulu ya, karena ini akan mempengaruhi ketebalan juga. Oppo Reno 6 ini cukup mumpuni ya teman-teman, karena spesifikasinya sudah lumayan tinggi, termasuk kelebihannya kamera depan belakang resolusinya tinggi ya. Untuk pengeleman dimaksimalkan ya, jadi diperbanyak saja lemnya. Kemudian jangan lupa di tengah dikasih juga ya supaya lebih aman, tidak mudah lepas nantinya. Nah, akan kita coba dipresisikan. Lihat kanan kiri atas bawah, kita paskan sambil ditekan-tekan ya supaya rapat kembali. Nah, ini lemnya di pinggir langsung diusap biar langsung rapi. Selanjutnya kita ikat dengan karet untuk proses pengeringan. Secukupnya saja, atas bawah, pinggir. Biasanya saya menggunakan 4 yang di pinggir, 4 sampai 5 ya, tergantung kondisi LCD. Nah, untuk karet ini dipasang kembali. Umpama tidak dipasang juga tidak masalah sebetulnya ya. Cuma karena karetnya masih ada ya, lebih bagus kita pasang kembali supaya fleksibel itu tidak goyang. Kita rapatkan kembali soketnya, baru kita ikat ulang untuk yang bagian atas bawahnya. 2 seperti ini juga sudah cukup ya. Nah, saya biarkan kurang lebih setengah jam. Untuk pengaretan itu boleh di belakang setelah pemasangan backdoor, atau di awal seperti ini ya. Lihat sikon kalau saya, kalau HP ditungguin sama pemilik, maka pengaretan itu belakangan sehingga bisa langsung dibawa pulang, nanti dilepasnya di rumah. Oke, dinyalakan sambil menunggu nyala. Masuk menu, kita pasangkan baut-bautnya karena ini juga memerlukan sedikit waktu ya, bautnya lumayan banyak. Setelah selesai, maka langkah terakhir kita lakukan pengeleman ya teman-teman untuk backdoornya. Dan setelah kita tes, ini sepertinya aman. Nah, terakhir kita lem kembali, tutup belakangnya. Setelah dilem, nanti harus kita ikat kembali ya supaya lebih rapi dan lebih rapat. Jadi di sini prosesnya 2 kali pengaretan ya.
Tetapi kalau pengeretan di belakang atau terakhir setelah backdoor dilem, ya itu cukup sekali. Ya ini pilihan ya teman-teman, silahkan diambil enaknya. Baik, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mengklik video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Berusahalah jadi orang jujur, karena dengan jujur akan banyak sekali kebaikan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.